Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua kita bersyukur pada hari ini kita lewat ibadah ini, kita naikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam ibadah, siapkan hati, pikiran, jiwa dan roh kita untuk kemuliaan Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita angkat lagu ini. Haleluya. Segenap hati dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Haleluya. Sebab Engkau yang duduk anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terimalah pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Saudara, waktu ini adalah waktu yang terbaik. Mari kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita menyanyi pujian-pujian kita dengan segenap kekuatan kita. Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak disembah. Tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari kita beribadah dengan segenap hati. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, ku sembah Kau
selamanya kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih keselamatan Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami akan berkumpul beribadah kepadamu. Kami akan membawa pujian dan penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Engkau memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Engkau mengurapi setiap hamba-hambamu yang akan melayani. Dan Engkau mengurapi kami semua yang ikut dalam ibadah ini Tuhan. Sehingga kami alami mujizat lagi pada hari ini Tuhan. Terlebih hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah mujizat itu benar-benar terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya, yang mengalami kelemahan Engkau kuatkan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan-Mu atas dosa dan salah kami. Biarlah kami layak Tuhan ada di hadirat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Hari ini saudara, menjadi hari pertama di minggu pertama di bulan yang baru. Kita bersyukur kalau kita masih ada. Kita bersyukur kalau kita masih sehat. Berikan waktu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Kita akan berkata haleluya dan pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Amin. Semua kita menyanyikan lagu ini. Langit dan bumi memuliakan Tuhan. Kita semua yang ada patut memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Oh amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan langit dan bumi memuji nama Tuhan. Haleluya. Setiap kita tetap memuliakan Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Semua ada karena Tuhan Maha Kuasa. Dia agung, mengatasi langit dan bumi. Amin. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
patut memang memuliakan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan, semua diciptakan Tuhan. Patutlah semua yang bernafas memuliakan Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Oh haleluya. Puji namamu Tuhan, Engkau telah menebus dosaku. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau menebus dosa kami. Hidup ini adalah milik-Mu Tuhan. Amin. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Glory. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Oh haleluya. Amin. Bekerjalah Engkau dalam kami Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam kami. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hidup ini adalah milik-Mu Tuhan. Bekerjalah Roh-Mu dalam kami. Amin. 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 Haleluya. Oh haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Haleluya. Suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Hidup ini milik Tuhan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang sudah menebus kita, Dia yang sudah mengampuni kita, Dia juga punya kehendak dalam diri kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Dia yang akan menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Tuhan juga yang akan bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau ingatkan kami hari ini bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa itu, yaitu menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan, kami datang di hadapan-Mu supaya kami lebih indah karena Engkau Tuhan yang sudah menjadikan kami, dan Engkau akan menjadikan kami lebih indah di hadapan Tuhan. Mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku datang ya Bapa. Haleluya.
Sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya. Amin. Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seperti karya-Mu di dalam hidupku, biar ku berharap hanya kepadamu. Ada setia kepadamu, Tuhan. Oh haleluya. Engkau mulia Tuhan. Engkau juga yang akan menjadikan kami ini mulia di hadapan-Mu. Bekerjalah Roh Kudus di dalam kami. Kami siap dan selalu ingin menjadi rumah doa. Kuasa Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kami. Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah Tuhan, supaya kami semakin berkenan kepada Engkau. Hidup kami ada di dalam kekudusan. Hidup kami tidak dicemari oleh dunia ini Tuhan, karena Engkau yang sudah menyucikan kami. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah di hadapan-Mu ya Bapa. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap. Ajar kami untuk terus berharap. Berharap hanya kepada-Mu Tuhan, bukan kepada dunia, hanya kepada Tuhan. Haleluya. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Amin. Yes. Amin. Kepadamu Tuhan, bukan setia kepadamu. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu.
satu-satunya. Engkaulah harapan kami Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan masih ada harapan. Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Haleluya, di dalam Engkau pasti ada kekuatan. Puji Tuhan, ada banyak kesusahan, ada banyak kelelahan. Tapi di dalam Engkau Tuhan kami imani, kami akan memperoleh kekuatan yang selalu baru Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan yang suci ini. Dengan firman-Mu Tuhan, benar hari ini kami akan memperoleh kekuatan. Hari ini kami memperoleh jawaban atas doa-doa kami. Dan hari ini Tuhan kami akan mengalami kesembuhan bagi yang sakit Tuhan. Terima kasih. Bungkus kami semua dengan kuasa Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua bersukacita, bersyukur hari yang Tuhan adakan, di mana kita bisa bersama-sama lagi berkumpul, berbuat ibadah, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, seperti pujian-pujian kita mengagungkan Tuhan. Kita bersyukur karena Yesus Kristus menebus, menyelamatkan kita di atas kayu salib. Dan kita harus mengetahui lewat karyanya itu kita menjadi miliknya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai miliknya tentu kita mau melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan. Karena Tuhan telah menebus, menyelamatkan kita, memberikan hidup yang baru, sehingga kita sebagai miliknya mau melakukan kehendaknya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi lewat karya Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, di mana kita mau melakukan kehendaknya. Yesus Kristus ketika ada di bumi ini, Dia memberikan teladan. Dia mau melakukan kehendak Bapanya saja. Bahkan dikatakan melakukan kehendak Bapanya seperti makanan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita juga ya sebagai miliknya
kita mau melakukan kehendak-Nya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ada contoh di mana dengan ilhaman Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Di dalam kelemahan, kesalahannya, tidak lepas daripada kelemahan dan kesalahannya, firman Allah katakan Allah berkenan karena dia melakukan kehendak Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan Allah, jadi Saul diganti oleh Daud, mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Lepas daripada kelemahan dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Daud, Tuhan mengatakan dia berkenan, dia melakukan kehendak. Bahkan dia melakukan kehendaknya di zamannya. Ayat yang ke-36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, situasi kondisi yang kita hadapi, Tuhan mau juga di zaman ini, saat-saat ini, kita mau melakukan kehendak-Nya. Ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam melakukan kehendak Allah. Yang pertama, kita harus percaya kepadanya. Sebagai miliknya, kita harus percaya. Karena itu adalah tanda ketaatan kita. Sebagai miliknya, sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu, kalau saudara memperhatikan, pada umumnya, kalau seseorang mendengar atau melakukan perintah, kehendak daripada orang itu, ada dua kemungkinan. Pertama, dia percaya kepada orang itu, atau dia takut kepada orang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita melakukan kehendak Allah bukan karena kita takut kepada Tuhan, tetapi kita senang melakukannya karena kita percaya kepada Tuhan kita. Luar biasa. Beberapa minggu lalu menceritakan tentang Allah kita yang maha kuasa, Allah kita yang mempunyai kuasa, Allah kita yang dahsyat. Karena kita percaya kepadanya, kita melakukan kehendak-Nya. Mazmur katakan, jangan kita seperti kuda bagal. Karena kegarangannya, dia harus dikekang dengan tali kekang. Supaya dia menurut perintahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tuhan tidak mau di dalam kita melakukan kebebasan seperti kita dikekang kebebasan kita. Tetapi karena kita percaya, karena kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah, di mana kita sebagai miliknya, Dia telah menebus kita. Itu yang pertama, sebagai miliknya kita percaya. Yang kedua, 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Dari ayat yang kedua, lebih baik dari ayat yang pertama sampai ketiga. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia
yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perhatikan, perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang kedua, perintah-perintahnya tidak berat. Karena apa? Karena kita melakukannya sebagai anaknya, sebagai miliknya yang mengasihi dia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Tentu seseorang yang mencintai seseorang, lebih-lebih orang yang sedang pacaran, tentu dia ingin melakukan ya apa yang dikatakan kekasihnya, karena dia mencintai, mengasihi. Begitu juga kita. Kita melakukan kehendak Allah, kita mengasihi dia sehingga perintah-perintah kehendaknya tidak menjadi berat buat kita. Dan Yesus Kristus memberikan juga penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang mendampingi kita. Dia penolong seperti pengacara yang mendampingi kita, menolong kita untuk dapat mengingat, melakukan kehendak Allah, melakukan kebenaran. Jadi tidak berat karena kita mengasihinya. Sebab itu kita selalu mengasihi dia, mempunyai hubungan dengan Tuhan. Selalu berkumpul, mendengar, bukan saja mendengar, melakukan perintahnya karena kita mengasihi dia. Yang ketiga, Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi Paulus mengingatkan sebagai umat Tuhan, orang percaya harus bangun dan menyatakan cahayanya. Ayat 15, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Paulus mengingatkan kita seperti orang yang arif, bijaksana. Ia memperhatikan bagaimana kita hidup. Ayat 16 katakan, orang-orang yang bijaksana ini yang memperhatikan hidup. Ayat 16 katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang ketiga ini, kita mau mempergunakan waktu kita sebagai orang yang bijaksana, arif. Ya, kita tidak menjadi orang yang bodoh, ya, tapi orang yang bijaksana. Kita mengerti, ya, mau berusaha mengerti kehendak Tuhan dengan mempergunakan waktu. Yang keempat, pandangan kita, pengertian kita, pengetahuan kita tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah baik dan sempurna. Kehendak Tuhan itu menguntungkan dan demi kebaikan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan saudara melakukan perintahnya, kehendaknya, kehendak Tuhan itu ada sebagai kedaulatan Tuhan yang tidak bisa dirubah. Itu pasti terjadi. Ada kehendak Tuhan sebagai perintah, di mana saudara
bisa mengambil pilihan melakukan atau tidak melakukan. Allah itu tidak memperoleh apa-apa ketika saudara melakukan kehendaknya. Justru kalau kita melakukan kehendak Allah, itu keuntungan dan kebaikan kita. Jadi kita harus mengerti ini. Ya. Bagaimana pandangan, pengertian, pengetahuan kita tentang kehendak Tuhan. Itu demi keuntungan dan kebaikan kita. Jadi kalau kita melakukan kehendak Allah, bukan itu sebagai korban, tapi justru kebaikan dan keuntungan kita. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan hidup selama-lamanya. Dan kita akan memperoleh semua janji-janjinya kalau kita melakukan kehendak Allah. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36, ayat yang terakhir kita akan mengambil perjamuan Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Luar biasa. Kalau kita mempunyai pandangan, ya, pengetahuan, pengertian tentang kehendak Allah, ya, itu menguntungkan, itu kebaikan kita, saudara-saudara, tentu kita akan melakukannya karena mengandung janji ketika kita melakukannya. Ya, karena kehendak Tuhan itu baik dan sempurna. Ya, rencana dan kehendak Tuhan itu, ya, untuk kebaikan kita. Rencananya indah buat kita semua, indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan Tuhan. Siapkan roti dan anggur. Kita akan berdoa sebelum kita melakukan perjamuan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama semua. Kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diingatkan hari ini tentang kehendak Tuhan. Ada beberapa hal yang penting yang kami harus perhatikan. Sebagai milik Tuhan yang sudah ditebus, kami melakukan karena kami percaya. Kami melakukan karena kami mengasihi sehingga tidak berat. Kami melakukan karena kami sebagai orang yang bijak mempergunakan waktu kami. Kami melakukan karena kami mempunyai pandangan yang benar tentang kehendak Tuhan. Itu adalah menguntungkan dan kebaikan kami. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mendatangkan mujizat pembaharuan hidup iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami melakukannya. Amin. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Kita lakukan bersama-sama setelah kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kepada Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Kiala mata kaya ramas, kiala lava. Jesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus Kristus buat karyamu di atas kayu salib. Engkau telah menebus, menyelamatkan kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami adalah menjadi milik-milik-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau melakukan kehendak-Mu. Tuhan tolong kami semua. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Biarlah kami tetap percaya. Kami tetap mengasihi Engkau. Kami mau tetap menjadi orang-orang yang bijaksana. Pandangan kami berbeda karena Tuhan celika. Jamah kami semua, jamah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah berikan hidup yang baru. Kami harus selalu berubah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin janji-Mu, berkat-berkat-Mu dilimpahkan kepada kami. Jamah kami, lawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan kuasa Tuhan kita alami. Kesembuhan, penghiburan, kekuatan. Berkat-berkat Tuhan dilimpahkan sesuai janji-Mu menjadi kenyataan. Jamah kami semua, seluruh jemaat-Mu, semua yang mengikuti secara online. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Oh Tuhan, pemerintahan kami dari Bapak Presiden, Wakil, para menteri, kabinet, aparat, dari pusat sampai ke daerah. Berkati pimpinan-pimpinan gereja kami, dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, para gembala, pengerja, seluruh hamba-hamba-Mu. Kami semua Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, jamah mereka yang terpapar dengan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan karena mujizat-Mu. Kesembuhan itu menjadi milik kami orang percaya. Angkat kedua tangan-Mu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus
mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus.